الله يعلم ما نشكو من الألم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at shayibin shayibat yang dimuliakan Allah, kembali bertemu di majelis ilmu. Jangan lupa niatkan juga itikaf. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, puasa kita, tawadhu kita, itikaf di masjid ini semoga menjadi tambah keberkahan buat kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-adiniya wa likulli Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka surah Al-Qasas. Lanjutkan sekarang ayat yang ke-40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. Kalau berhenti agak dikasih dengung karena memnya tasdid. Fanzur kaifa kana 'aqibatudz dzalimin. Fa'akhadna, kemudian kami menerapkan kepada Fir'aun wa junudahu, dan tentara Fir'aun atau pengikut-pengikutnya Fir'aun. Fanabadna, kemudian kami melempar terhadap Fir'aun dan bala tentaranya, aitorahnahu, yakni kami lempar fil yammi, di laut, al-bahra malih, laut yang airnya asin. Fagharaqu, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya itu tenggelam. Ayat ini penutup antara perseteruan antara Nabiullah Musa bersama Fir'aun dan bala tentaranya. Kisah ini juga diulang-ulang di beberapa surah dengan ending yang sama, tapi redaksi dan pesannya beda-beda. Ini hanya disampaikan akhir dari kisah perseteruan seorang pemimpin tirani, yakni Fir'aun, diakhiri dengan ditenggelamkan di laut. Ada yang sampai kondisi fisiknya juga masih ditemukan di surah yang lain ada. Ini membuktikan bahwa perjalanan hidup manusia yang tidak mengikuti aturan Allah sebagai pemiliknya, sebagai pemilik alam semesta dan seterusnya, itu berakhir tidak baik. Ayat ini mempunyai pesan bahwa pertama yang diputuskan oleh Allah sebagai hukuman orang yang tidak taat secara fisik ditenggelamkan. Jadi hukumannya ada yang bentuknya fisik, tenggelamkan secara fisik. Fir'aun itu ditenggelamkan, habis ditenggelamkan masih utuh. Kemudian akhir dari ayat tersebut ada pesan buat kita. Fangdur. Fangdur itu maknanya perhatikan. Bukan hanya lihat, tapi perhatikan.
Melihat dengan memperhatikan itu tentu maknanya tidak sama. Saya sering nyontohin, kamu lihat Kang yang lewat sana, oh lihat, siapa dia? Nggak tahu ya. Nah, kamu lihat, kamu tahu nggak Kang yang lewat depan masjid itu? Tahu, siapa dia? Si fulan, rumahnya itu tapi merhatiin. Fandur, maka perhatikanlah, kaifa kana aqibatul dzalimin. Kaifa, bagaimana, karena akibatul dzalimin, keadaan atau akibat orang-orang yang zalim. Berarti Al-Quran mengajak dialog kepada kita untuk merenungi. Jadi kalau ada peristiwa itu jangan hanya lewat saja, tapi dibaca, dihayati, atau pesan-pesan di peristiwa itu apa yang bisa kita petik. Yang bisa kita petik itu namanya membaca sejarah. Ingat bahwa wahyu yang turun pertama itu yang tanggal berapa sekarang? 17-18 mendekati, kemarin lewat lah ya, 17 Ramadan ya, nuzul Quran. Wahyu yang pertama turun itu bukan diperintah untuk sholat, bukan perintah untuk zakat, puasa dan sebagainya, tapi disuruh membaca. Nah, ini termasuk membaca sejarah, membaca peristiwa. Kalau secara umum, secara kehidupan, secara umum kepada orang lain atau zaman, tapi kita pun juga punya peristiwa, punya sejarah. Seingat kita, mulai dari lahir itu, yang mulai ingat usia berapa kira-kira? SD atau TK masih ingat? Nah, biasanya kalau usia TK itu peristiwa yang menyenangkan yang ingat, dan peristiwa yang menyedihkan. Yang tengah-tengah itu jarang. Yang paling menyenangkan ingat itu, atau yang paling menyedih, atau nggak nyampe, pikiran kita nggak nyampe sana karena memorinya sudah ketutup yang lain. Ingat-ingat ya baru-baru kemarin aja, sampai dulu sekolah nggak? Sekolah SMA, sekolah ya, teman-teman sampai sekolah sudah nggak ingat saya, sudah nggak ingat gurunya, sudah ingat gurunya nggak ingat, apalagi pelajarannya ini nggak ingat. Nah, padahal peristiwa yang sudah terjadi itu merupakan pengalaman. Pengalaman itu bisa dibaca untuk menjadi ilmu untuk bisa diterapkan di kemudian hari. Kalau itu baik, teruskan. Kalau nggak baik, ditinggalkan. Karena endingnya mau baik, nggak baik, itu berakhir dengan gaya yang berbeda-beda. Kalau nggak baik, berarti endingnya juga nggak baik. Kalau film India, biasanya lakonnya menang belakang apa udah nontonnya 3 jam ya, nungguin menangnya lakon doang. Fangdur akibat, fangdur kaifa kana akibatul dzalimin, ini kita diajak membaca peristiwa yang sangat bersejarah. Berarti kita bisa ambil makna bahwa Allah menerapkan siksaannya satu bentuk fisiknya Fir'aun dan bala tentaranya. Yang berikutnya, wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nari wa yawmal qiyamati la yunsarun. Wa ja'alna, dan kami jadikan hum kepada Fir'aun wa junudah, kami jadikan fit dunya, di dunia, a'immatan, sebagai pemimpin kesyirikan. Jadi ini bentuk hukuman berupa moral. Sepanjang sejarah manusia sampai akhir zaman, Fir'aun tersebut sebagai pemimpin yang tirani. Disebut terus karena dia melukis sejarahnya dengan kedzaliman. Itu namanya hukuman moral. Nah, kita ini dalam
rangka mencetak moral kita di dunia ini lagi ngapain ini? Nulis sejarahnya apa? Baik-baik saja, atau sedang-sedang saja, atau malah nggak baik. Si Fulan, oh iya tahu saya, dulu itu hidupnya gak jelas. Udah kok gak jelas? Ya, gitu deh. Gak bisa jelasin kayak gitu deh. Itu berarti sejarah yang dipetik oleh orang yang menyaksikannya gak baik. Ketika sejarah yang ditulis adalah baik, si Fulan, oh subhanallah, sampai bapak. Sejarah yang dipetik, yang ditulis itu baik, mesti menyaksikan ya si Fulan. Sebelum azan, sebelum waktunya sholat, sudah duluan di masjid. Setelahnya sholat gak buru-buru pulang, zikir, berjabat tangan sama teman-teman yang lain. Kalau ada ngaji, yuk ikut ngaji. Sama istrinya juga baik, sama anak-anaknya juga baik, sama tetangganya. Pokoknya inspiratif deh. Itu berarti tanaman moral. Tanaman moral. Nah, kita ini sedang melukis tuh. Semakin kita tebeli lukisan hidup kita, maksud tebelin itu ya kita istiqomah kan. Kalau orang misbar itu gerimis bubar. Misbar itu gerimis, maksudnya angan-angan gitu. Waktu Ramadan kayak soleh, bubar Ramadan, bubar. Ya kalau waktu Ramadan kayak solehah gitu ya, Masya Allah. Di mana-mana bawa Quran, deres gitu. Sama suami ramah, bareng habis. Jangankan setelah Ramadan, mendekati Ramadan udah mulai anget lagi. Nah angetnya apa? Mulai mikir THR, mulai mikir itu sama suami agak nyengol ya. Dan itu kadang melukis sejarah. Kita ini dalam rangka, kenapa sih butuh istiqomah? Itu kalau kita ibarat nebelin, kita kan sudah punya kolasenya itu, sudah punya titik-titik arahnya itu. Mau apa itu? Tinggal nebelin aja. Supaya nanti pesan kita setelahnya akhir kehidupan kita itu jelas. Ini gambar apa ini? Gambarnya orang soleh atau gambarnya orang toleh gitu. Makanya kita butuh istiqomah itu. Bukan karena apa? Bukan karena pesan yang lain. Kita dalam rangka ini masih diberi kesempatan untuk melukis. Pakai terserah mau tinta apa, mau emas apa, mau mangsi, mau yang tinta. Nah, ini contoh bahwa Allah menerapkan hukum moral juga, sehingga Fir'aun dan bala tentara terkenal sebagai a'immatan yad'una ilan nar, yad'una ngajak Fir'aun dan junuduhu ilan nari ke neraka. Seorang pemimpin di bumi ini punya peran yang sangat penting, dan dia dimintai pertanggungjawaban terhadap siapa yang dipimpinnya. Apakah dalam memimpin itu yad'una ilallah atau yad'una ilan nar. Maka peran manusia, beberapa kali saya sampaikan untuk mengingatkan bahwa ada yang peran sebagai Abdullah, hambanya Allah. Ada yang berperan sebagai Khalifatullah, wakilnya Allah. Orang yang selamat dan sukses itu biasanya selalu mendominasi posisi sebagai Abdullah. Walaupun dia punya jabatan apapun, tapi hidupnya ya sebagai hamba. Bahkan sering menutupi kekhalifahannya itu. Orang yang tidak berhasil biasanya cenderung menyadari dirinya khalifah, dan itu pun caranya salah. Khalifah itu wakil yang benar, dia malah makilinya gak benar. Yang diwakili Allah. Allah itu sifatnya Rahman Rahim. Loh kok malah dia adiguno. Itu berarti antara yang mewakili yang diwakili tidak selaras. Sehingga akibatnya apa? Dia menyimpang
dari yang punya hak menunjuk sebagai wakil itu. Itu nanti disebut pemimpin yad'una ilan nar. Sama kita ini masing-masing juga punya kepemimpinan sebagai laki-laki mimpin keluarga. Yad'una ilallah apa yad'una ilan nar. Di dalam wilayah rumah tangga itu. Kalau jenengan dinaikkan lagi mimpin masyarakat dan seterusnya, pertanyaannya yad'una ilallah atau yad'una ilan nar. Semua punya rekamannya beda-beda. Oh, si fulan memimpinnya, subhanallah. Saya jadi termotivasi dengan gaya pemimpinnya. Waktu sholat diajak sholat. Ini enggak, si fulan yang kemarin itu pemimpinnya kemarin itu misalnya waktunya sholat malah dijak rapat. Nah itu berarti kan punya rekaman masing-masing. Ini termasuk hukuman moral. Itu yang punya dampak negatif kan keturunannya kan. Kita ini juga sama, akan meninggalkan beban moral terhadap keluarga kita. Apakah kita ini mengukir sejarah yang yad'una ilallah menjadi pemimpin atau yad'una ilan? Direnungi baik-baiklah kita. Mau mengistiqomahkan yang mana, mudah-mudahan kita dibimbing Allah untuk selalu di jalur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi inspirasi kepada banyak orang untuk yad'una ilallah. Amin. Wa yaumal qiyamati la yunsarun. Puncaknya adalah wa yaumal qiyamati, di hari kiamat, la yunsarun, tidak diberi pertolongan alias dibiarkan. Sebagai apa? Sebagai penghuni neraka khalidina fiha abada. Sebagai penghuni neraka yang selama-lamanya. Itu berarti ayat 41 hukuman berikutnya. Wa asba'nahum fi hadhihi dunya la'nah. Wa asba'na, dan kami menyertakan. Tabah itu maksudnya ngikuti. Ngikuti itu ya yang ngikuti. Kami mengikutkan kepada Fir'aun dan Junudu. Fi hadhihi dunya, di dunia ini. Ngikutin apa? Laknat itu ba'idun minar rahmah. Laknat itu dijauhkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaumal qiyamati, laknat yang Allah berikan mulai dari dunia. Wa yaumal qiyamati, dan yaumil qiyamah. Minal maqbuhin, mereka itu termasuk minal maqbuhin. Maqbuhin artinya mub'adin, dijauhkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat tersebut menjadi pesan hukuman spiritual, hukuman fisik, hukuman moral, hukuman spiritual. Apa itu laknat? Laknat itu merupakan akses spiritual. Rahmat, maghfirah, fadilah, qanaah, syukur, sabar, apalagi zuhud, tumaninah, istiqomah, semua itu area spiritual, rohaniah kita. Gak enak, kufur, ngeluh, apalagi ya, rakus, ujub, unek-unek, unek-unek itu bergumam terus unek-unek gak enak, terus menggerutu, macam-macam itu arah spiritual. Nah itu kalau spiritualnya nggak baik, komponen di dalam diri kita ini nggak selaras. Makanya ada sering kita sampaikan, kita ini bukan hanya terdiri dari fisik, ada jiwa, ada rohaniah.
Cuman orang umum ya dohir batin. Padahal ini mempunyai kolaborasi atau integrasi yang luar biasa di antara alam fisik, alam moral, jiwa, alam spiritual, rohaniah, jiwa, sama fisik. Monggo jenengan yang mau yang istilah dua itu simpel, dohir batin gitu. Jadi tampilan dohir ini ada hubungannya dengan tampilan batin. Ada yang memang mengawali kesadarannya itu dari batin dulu, baru dohir. Kalau dohir batinnya dikelola dengan baik, maka dohirnya juga baik, yaitu qalbun. Idza soluhatil jasad kullu wa idza fasadatin jasad kullu. Ketika hatinya baik, maka seluruh organ tubuh ini mengajak ke arah baik. Ketemu orang yang senyumnya baik, tangannya juga lembut. Maksudnya lembut itu enggak kasar untuk menjahati orang dan seterusnya. Itu berarti tampilan dohirnya karena hatinya baik. Tapi kadang orang berangkat itu melihat dirinya ada dari fisik dulu. Mesti nih wong yang ganteng, gagah, mesti apik. Belum tentu. Gitu. Mesti nih wong yang cantik dan lain sebagainya mesti baik. Belum tentu. Ya belum tentu maksudnya apa? Yo kadang ya gitu maksudnya. Nyatanya ada cantik yang enggak baik. Berarti kebaikan itu adalah dari diri, dari dalam, dari dohir dari batiniahnya, dari qalbunnya. Nah, rahmat Allah yang dijauhkan itu merupakan siksaan spiritual. Manusia kalau rohaniyahnya tidak merasakan atau tertutup dengan kasih sayangnya Allah, itu hidupnya hampa. Saya sering mencontohkan, ada orang bingung, saya itu keluarga ya punya, rumah ya punya, kendaraan ya ada, tapi kok hati rasanya hampa ya. Itu yang kurang hampa. Ini spiritualnya yang lapar, itu spiritual, rohaniahnya yang lapar. Maka Ramadan ini dalam rangka mengurangi aktivitas ngasih makan fisik, ya, lumayan kan 12 jam ini. Maksudnya biar mendominasi aktivitas ngasih makan rohaniah. Krono yang dibaca adalah hadis tentang tidurnya orang puasa itu ibadah. Kebetulan ya cocok itu ya. Jadi tidur puasanya untuk tidur dengan alasan yang tepat ya, tidur aja ibadah ya nggak apa-apa, itu kan baru anak yang latihan gitu loh Pak. Maksudnya anak latihan puasa, kita sebagai orang tua tampil nggak apa-apa dek, kamu latihan puasa tidur nggak apa-apa, nanti kalau waktunya sholat bangunin, habis itu nanti kalau buka siang bangunin, tidur lagi nggak apa-apa sampai sore, nggak dapat pahala. Tetapi kalau sudah usia kayak kita, wis sahur terus tidur, gila maghrib itu, mulai malam-malam, mulai ngopi mangan sampai subuh, tidur lagi, itu mau menggeser jadwal nutrisi raga, nihil atau kosong jiwa dan spiritualnya. Milih yang kayak gitu tadi, yang kemarin-kemarin sudah kita lakukan. Apa kita tata ulang? Oh ternyata waktunya untuk memperbanyak nutrisi spiritual kita. Karena itulah yang akan kita lakukan kemudian hari. Itu namanya motivasi intrinsik. Kita hidup terbangun oleh motivasi dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Namanya bisa mengukir sejarah yang istiqomah. Tapi kalau masih motivasinya masih eksternal, masih dari luar diri kita, ya itu tadi tentatif, kadang ya kadang ya enggak. Nek temennya ya berangkat, kalau enggak ya enggak. Nah itu namanya motivasinya eksternal. Spiritualnya belum mempunyai makna. Maka dampak spiritual itu penting, rohaniah itu penting. Spirit itu rohaniah.
Nah, Fir'aun ini 3 ayat ini menerangkan tentang dampaknya, yaitu sampai ke ranah apa tadi, spiritual. Jadi ada hukuman fisik, ada hukuman moral, ada hukuman spiritual. Spiritual itu kehampaan. Ada orang yang kena hukuman spiritual itu ketika besok di akhir hidupnya ya mungkin dianggap baik lah ya. Tapi ternyata di akhir itu nihil, kosong kayak gitu. Ya ada cuman kotaknya saja. Sholat, si fulan sholatnya ada kotaknya, ada kuncinya lah, baru dibuka isinya kosong. Zakatnya fulan, di lemarinya ada, arsipnya ada, dibuka kok kosong. Kira-kira kalau kita ini sudah yakin tempat, misalnya diajak pergi kemana dan sudah ada jatah kita di ruangan itu, filenya juga ada, terus kita sudah semangat ingin menikmati file itu, ternyata kosong, rasanya gimana? Getun atau seneng? Getun ya, nyesel ya. Lah ini sholat saya kok kosong, zakat saya kok kosong, karena waktu melaksanakannya rohaniahnya enggak nyampe, kesadaran batiniahnya tidak sampai. Maksudnya tidak sampai. Nah, sholatnya karena lillahi ta'ala kok. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Lo kenyatakan enggak? Ya lil jannah, lil makhluk, lima fid dunya wa ma fil akhirah. Nah, kan itu sudah diberikan. Itu yang saya maksud spiritual, kesadaran batinnya. Makanya kalau usia kita ini yang perlu ditingkatkan bukan kuantitasnya tapi kualitasnya. Kalau kita mulai fisik sudah mulai lemah ya, biasanya sholat bisa berrokaat-rokaat ya. 3 rokaat mulai encok rimatik pekelinu ini. Baca Al-Quran biasanya 1 juz kuat, sekarang setengah juz ngantuk ya. Berarti yang dibangun adalah kualitas kesadaran spiritualnya. Apa itu? Bersyukur. 3 ayat ini menjadi penutup konflik antara Fir'aun sebagai bentuk contoh yang tidak baik, dan Nabiullah Musa sebagai utusan Allah yang untuk mendampingi umat, menyelamatkan umat bila umat itu tentunya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ganti judul. Walaqad ataina Musal kitaba min ba'di ma ahlaknal qurunal ula basaira linnas. Basaira linnas wa hudan wa rahmatan la'allahum yatadhakkarun. Walaqad ataina. Belum saya nerangin ke situ urut-urutannya sejarah itu. Ketika ada sesuatu yang tidak baik diselesaikan alias ditutup dengan akibat ya, peristiwa, maka manusia yang tersisa kan mengalami kebingungan. Orang kalau habis nyun sewu misalkan habis dapat musibah beberapa hari setelahnya musibah kan pikirannya itu masih hampa. Makanya disitulah butuh ada orang yang mentakziah. Takziah itu ngering itu apa ya? Menghibur tapi bukan berarti menghibur ala kita, ala versi kita. Menghibur itu terus ngundang dangdut, menghibur orang mati langsung ngundang dangdut. Kan itu hiburan Pak. Ya ini kan salah mana. Ya, nah menghibur. Karena apa? Orang yang mengalami masa seperti itu butuh arahan hidup. Apalagi ya tidak hanya kehilangan antara individu, bisa kehilangan benda atau apa. Itu pasti mengalami masa yang kaget terus
ternyata apa yang saya pikirkan ini nggak benar, ini apa yang saya andalkan malah hilang, apa yang itu. Dan itu butuh arahan. Ketika yang tersisa dalam peristiwa tersebut, yakni orang-orang yang beriman kepada utusan Allah dan yang lainnya tenggelam, berarti ada yang tersisa. Nabi Nuh sama, yang lain tenggelam, ada yang tersisa. Nah, orang yang tersisa ini butuh bimbingan bagaimana menata hidup yang benar. Nah, kita ini kalau dalam ranah individu kadang mengalami proses yang di titik nanti hidup merasa hampa, ya. Nah, hidup merasa hampa ini jangan sampai kejebak atau masuk perangkat jebakannya setan. Di saat hampa ketemu teman yang yaduna ila nar tadi, kacau. Kang, sampai ini sugih, kedudukan juga punya, harta yang punya, lapo duitnya, mending gue enak-enak itu aku. Ya, diajak yang macam-macam lah ya. Itu berarti mengalami kehampaan hidup, malah kejebak dalam area yang tidak benar. Kang, jenengan itu sudah punya kedudukan, sudah punya uang dan macam-macam, dan keluarga ya sudah apa, anak ya sudah cucu dan macam-macam. Mau ngapain? Ayo ibadah, ditata hidupnya. Duitnya itu titipin musola, masjid, pondok atau apa. Jangan dibawa sendiri. Besok kalau mati bingung sampai malah hidup kebanyakan. Titipin aja biar yang bawa orang-orang itu. Nah itu kan berarti ada yang menata, ada yang membimbing. Tapi kalau enggak, itu tadi bingung dengan sendirinya, linglung. Nabiullah Yunus setelahnya lulus dari perutnya ikan, ya, beliau dalam kondisi lemah itu bingung. Allah yang bingung. Orang yang bingung ini perlu bimbingan. Nah, namanya kalau bahasa musibah apa tadi? Takziah itu ya ada aturannya. Di antaranya adalah jangan lama-lama. Jangan lama-lama takziah ngobrol ngalor ngidul. Malah tanya, kok bisa mati, gimana sih bro? Iya toh sampai wah kemarin kan ketemu saya bro. Ya Allah, takziah seperti itu memancing orang yang dapat musibah akan mengungkit-ungkit orang yang meninggal tadi. Itu kalau baik diungkit, ya dia orangnya baik. Kenapa? Ya itu termasuk ngeluh loh. Gak boleh. Apalagi mati karpet hidupnya gak jelas, ganggu aku doain itu mati. Karena nanya, coba Pak, ini semua sudah takdir Allah, kita juga sama, kita akan nyusul. Terus kita terima ini bagian dari perjalanan hidup kita. Semoga almarhum amalnya baik. Nolak wes Pak, jangan tanya kok bisa mati Pak. Ya Allah suwe. Nah, maka ayat ini memberi pelajaran buat kita. Walaqad ataina Musal kitab. Sungguh kami telah menganugerahi Musa ke Nabi Musa. Menganugerahi apa? Alkitab, kitab. Kitabnya Nabi Musa At-Taurat, Taurat. Sebelum adanya kitab, Nabi atau Rasul itu diberi wahyu berupa suhuf, lembaran-lembaran yang isinya nasihat. Kalau kitab itu ada hukumnya, ada syariatnya, ada nasihatnya, ada rahmatnya dan sebagainya. Nah ini berarti ya pas nih Ramadan ini kita menata ulang. Sebab kalau nggak menata ulang dengan firman-Nya Allah, kita mau menata ulang dengan apa? Ya nyuwun sewu, kita bersyukur bisa sedikit-sedikit ngupas memahami Al-Quran dengan kajian tafsir itu. Sangat bersyukur, sehingga apa yang kita yakini itu bukan hanya sekedar bacaan saja,
Walaupun membaca pun sudah nilai ibadah, ya. Tapi lebih baik memahami walaupun tidak sempurna untuk semuanya. Minimal yang kita ketemu ayat itu dan kita paham itu rezeki kita. Rezeki kita untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mimba diahlakna setelah ahlakna menghancurkan al-quruna umat-umat al-ula yang sebelumnya. Ula itu artinya pertama, tapi maknanya sebelumnya. Seperti kaum Nuhin, wa kaum Hudin, wa kaum Tsamud, wa kaum yang lain. Karena masa Nabiullah Musa itu masa fitrah wa jahiliyah, sama dengan masa kanjeng Nabi. Masa fitrah itu masa kekosongan kenabian. Jadi orang karena nggak dibimbing Nabi, ya, ngarepe dhewe. Ibarat kita ini hidup di abad 14, misalnya abad ke-14 setelahnya peristiwa kanjeng Nabi menerima wahyu ini, mungkin sudah masuk 15 ya. Nah ini karena nggak ada pembimbingnya, ya kita tahu kitab tapi nggak dibaca. Dibaca tapi tidak paham. Paham tapi diabaikan. Nah ini peristiwa seperti itu. Bimbingannya ada. Cuman kitab-kitab atau petunjuk sebelumnya itu hanya digunakan sebagai keramat, benda keramat. Ya, kita misalnya Al-Quran hanya buku jimat lah ya. Bikin Al-Quran kecil namanya Quran Istanbul, simpen biar jaduk. Tapi gak dibaca-baca. Lebih seneng, nggak apa-apa ya, lebih seneng. Tapi itu tidak akan mempunyai pesan moral. Hanya pesan jaduknya saja. Kan ada kitab Quran Istanbul kecil. Konon katanya kalau yang nyimpen ampuh. Padahal lebih ampuh yang mengamalkan isinya Al-Quran. Nah, ini penting. Kita kalau misalkan posisi menjadi umat, yo yakin Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita, mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada baginda Nabi. Hanya yakin itu. Baca yuk malas, apalagi ngamal guys. Jangan-jangan kita ini kejebak dalam apa? Dalam situasi yakin saja tapi tidak berangkat. Naudzubillah min. Nah, kitab itu mempunyai fungsi satu, basaira linnas. Basaira sebagai cahaya hati. Wahia di tafsir jalannya, lafaz dari basair itu jami'u basirah. Basirah itu nurul qalbi. Saya ulang, ada basar, ada basirah. Basar itu mata fisik, mata kepala. Basirah itu mata hati. Mata fisik sama mata hati itu sama apa beda? Beda. Kita sering nyontohin kalau kita naik mobil atau kendaraan yang kencang, itu lihat kanan kiri pohon dan lain sebagainya, itu terlihat jalan kencang apa diem. Kalau naik mobil kanan kiri itu terlihat apa pohon itu jalan apa diem, ya kan? Kelihatan kenceng gitu. Tapi batin tahu itu dia diem. Gak percaya, batinnya sudah yakin kok. Yang jalan itu bukan pohon, tapi kendaraan kita. Tenang kan batinnya tahu kok. Coba batinnya tertutup, dia kenceng ya, tapi kok. Itu berarti batinnya, mata batinnya waras, alias cerdas, alias tahu. Kalau enggak, kayak anak kecil yang baru naik mobil, lupa, kok kenceng banget pokoknya. Itu diem yang ini loh, yang kecil. Coba, karena dia belum tahu. Ayo, berarti orang yang mata batinnya itu sehat, insya Allah tidak kejebak dengan apa yang dilihat mata dohir. Karena orang itu sering gagal ketika melihat mata dohir. Dia baik, udah muji-muji,
jemboret malah. Oh dia jelek, udah dihina-hina, ternyata baik dia. Karena apa? Mata batinnya belum nyala atau lagi kelilipan atau sudah rabun atau sudah bahasa Inggrisnya picek. Oh kok picek itu? Sudah nggak bisa atau buta. Apalagi kalau sudah ditutup. Khatamallana qulubihim wa la sam'ihim wa la absarihim ghishawah. Gak ngaruh. Hakikat hidup yang dilihat tidak sesuai dengan apa yang dicerna dari mata itu sendiri. Karena apa? Basirohnya gagal. Ini Al-Quran atau kitab tunjuk Allah itu fungsinya adalah basairul linnas, menjadi nurul qalbi ay anwarul liqulub, yaitu menjadi penerang hati yang sehingga hatinya, mata hatinya itu menyala. Menyala itu ya menunjukkan hidup. Ruangan ini indah, jenengan itu ganteng, ibu-ibu cantik. Mati lampu kok gelap, nggak kelihatan Pak. Kalau kan taruh ganteng pakai jaketnya itu nggak kelihatan. Padahal hari ini ganteng banget dia. Ya, karena apa? Kita nggak bisa lihat. Indahnya Al-Quran, kemuliaan Al-Quran, keindahan alam jagat raya ini karena yang bikin adalah Maha Kuasa. Tidak nampak indah di hati, mata hati orang yang sedang tidak baik-baik saja. Oke. Yang kedua, wahudan menjadi petunjuk. Kitab wahyu Allah itu selain basair tadi menjadi petunjuk sebagai gate, sebagai rute perjalanan kita. Kalau hari ini usia ini kita belum tahu rute hidup kita, wes mending tidur dulu, baru mimpi, baru nyadar. Oh ternyata hidup saya ini bukan disuruh makan tidur. Oh disuruh itu, berarti petunjuk. Terakhir, warahmah, bagi orang yang sudah basairnya baik, sudah menemukan petunjuk di Al-Quran, kitab itu menjadi bentuk kasih sayang yang luar biasa. Dia tidak akan pernah lepas dari itu. Dia seakan-akan harus memeluknya sebagai hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada orang yang sampai nggak bisa baca, matanya diuji oleh Allah buta, tapi dia karena senang Al-Quran didekat terus Al-Quran itu. Padahal hanya nempel saja ketika orang itu meninggal, bekasnya nempelin Al-Quran tadi bercahaya. Itu baru senangnya nempel. Karena apa? Roh. Makanya ada doanya, Allahumma arhamna bil Quran. Hamna itu jadikan Al-Quran itu sebagai bentuk kasih sayang. Saya yang nyenengi Al-Quran, Al-Quran juga nyenengi saya. Nah itu rahmah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Nah, kalau kita ini kok Al-Quran belum masuk ke ranah rahmah, yun saya dulu tanya, berarti mata batin kita yang harus dibeneri dulu. Setuju ya? Kalau nggak setuju nggak apa-apa, Al-Quran. Loh, aku itu baca Quran kok pengen buru-buru, nggak ada asar apa-apa. Oh, yang salah itu mata batinnya. Fa idza quri'al Quran fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Baca Al-Quran aja Pak, disuruh mohon perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. Kenapa? Supaya nurul Quran menyalakan ketemu jantung hati podo murupe. Keren ya. Kalau udah podo murupe sama-sama nyalanya, ibarat lampu yang dari minyak itu ketemu api ding. Jadi apa ya? Siraj, lampu yang indah. Tapi hati ini sudah disiapkan, tapi gak ada lampu yang masuk. Makanya ada orang yang hatinya basairnya sehat, dapat satu aja ayat yang dipahami, satu aja dipahami, nempel dalam hati, jadi perilaku hidupnya orang itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang nempel banyak, itu semakin bercahaya,
semakin luar biasa. Semakin luar biasa itu ya baik. La'allahum yatadzakkarun. Semoga manusia itu mengambil pelajaran. Mudah-mudahan pagi hari ini berapa ayat yang sudah kita baca, kita renungi, kita maknai, mudah-mudahan menjadikan basok kita, mata hati kita ini semakin sehat, ya. Sehingga pesan-pesan mulia dari Allah yang dibawa oleh Rasulullah itu menjadi obat di dalam hati kita, menjadi energi buat kebaikan kita, juga bisa menjadi kebarokahan dalam hidup kita, dan kita juga sayang, senang pada Al-Quran, pada orang-orang yang senang baca Quran, pada orang-orang yang hatinya banyak terisi rekaman-rekaman Al-Quran, alias hafal-hafal Al-Quran. Kita juga semoga menjadi orang yang sayang pada mereka, semoga mereka juga yang sayang Al-Quran. Kita pun mendapatkan kebarokahan sayangnya buat Al-Quran, yang sehingga dijumpakan nanti di akhirat, yaitu dengan suasana penuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alhamdulillah Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allah aftah lana bab hikmatika wa ansur alaina bab rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya alim ya fatah, alimna ma jahilna min hikmatika wa ja'alna min ibadika as-salihin. Iftah lana futuhal arifin, iftah lana futuhal arifin, iftah lana futuhal arifin. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga sehat, panjang umur dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.